Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita akan bahas tentang topik persamaan kuadrat, ya, pengkhususan soal cerita, ya, persamaan kuadrat SMP. Yuk, langsung aja kita lihat nomor 1, ya, ini dia soalnya. Gambar di atas menunjukkan bagian dari talang air yang berbentuk dari lembaran seng. Oke. Lebarnya 40 cm. Nah, pada bagian tepi seng tersebut dilipat X cm sehingga terbentuk penampang talang. Nah, kalau ini sudah diambil X, sudah dilipat sepanjang X, dan ini juga diambil sepanjang X, oke. Maka kita akan dapatkan di sininya adalah 40 min 2X, ya. 40 min 2X. Ya, kenapa dibilang 40 min 2X? Karena A sampai D itu 40, lalu dikurangi X, dikurangi X lagi, ya. Jadi makanya dia bilang 40 min 2X, gitu ya. Nah, dia bilang begitu. Pertanyaan, tentukan luas penampang talang tersebut dinyatakan dalam X. Kalau dibilang luas, ya, kalau dibilang luas itu ini maksudnya luas penampang itu ini. Ya. Nah, ini namanya luas penampang, ya. Jadi kalau ditanya luasnya bagaimana, nah luas penampang berarti luasnya berbentuk persegi panjang, ya. Luas penampangnya berbentuk persegi panjang sehingga kita bisa tuliskan panjang dikali lebar, ya. Panjangnya adalah 40 minus 2X, ya. Dikali lebarnya adalah X. Oke. Sehingga kita peroleh 40X min 2X kuadrat. Gitu ya, dikali ke dalam. Oke, ya, makanya dapatnya 40X min 2X kuadrat. Oke, lanjut. Ini yang A, ya. Yang B, tentukan tinggi dan lebar talang jika luas penampangnya 150 cm kuadrat. Nah, dia katakan di sini luasnya diketahui. Luasnya diketahui adalah 150, ya, cm kuadrat. Nah, kita masukin aja yang ini. Ya, kita masukin di sebelah kiri, jadinya 40X, ya, 40X dikurang 2X kuadrat, ya, sama dengan 150. Oke. Nah, lalu enaknya gimana nih, ya? Karena ini kan minus, ya. Sebaiknya semua yang ini, yang sebelah kiri kita lempar ke kanan, ya. Ya, kita lempar ke kanan. Jadi jadinya 2X kuadrat min 40X ditambah 150, ya, sama dengan 0. Nah, ini sebaiknya dibagi 2. Kalau bisa dibagi 2, bagi 2, ya, supaya lebih sederhana aja. Ya, kita bagi 2. Ya. Dapatnya X kuadrat min 20X ditambah 75 sama dengan 0. Nah, itu kita dapat, ya. Nah, kita tuliskan dulu di sini, berarti X kuadrat minus 20X ditambah 75 sama dengan 0. Berapa tuh faktornya, ya?
Faktornya berapa supaya 75 tapi hasilnya 20? 15 sama 5 ya. Ini 15. Ini 5. Betul ya? Ya berarti apa? X min 5 sama dengan 0. Satu lagi X min 15 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5. Satu lagi X sama dengan 15. Oke. Nah di sini sudah dapat X sama dengan 5 dan X sama 15. Oke, nah sekarang jika lebarnya adalah X, berarti berapa tuh? 5. Oke. 5. Jika lebarnya adalah X, maka lebarnya adalah 5 cm. Berarti, sorry, ini pertanyaannya jika tinggi dan lebar talang, tentukan tinggi dan lebar talang jika luas penampang talang 50. Oh, berarti tingginya yang dibilang X ya. Kita ikuti pertanyaannya aja. Bukan ini. Tingginya dibilang X. Betul ya? Tinggi sama dengan X sama dengan 5. Itu tinggi yang mananya? Tingginya yang mana? Ini. Itu bukannya lebar. Apa? Yang ini lebar. Ini yang dimaksud dengan dia lebar. Nah, ini tinggi. Ini yang namanya tinggi. Nah, tuh. Gak mungkin ini lebar, ini tinggi, kan? Kan talang itu kan. Jadi ini beda. Pinggiran. Oh, jadi ini beda konsep lagi sama yang A itu ya? Kalau di A ini kan saya tulis panjang kan 40-2x. Berarti kalau menurut A ini P itu sebagai lebar, L-nya itu sebagai tinggi. Nah, gitu ya. Ini kan luas panjang kali lebar adalah rumus persegi panjang, betul ya. Tapi menurut gambar ini panjang itu adalah lebar, tingginya adalah yang X ini. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi T sama dengan X 5 cm, berarti lebarnya adalah 40 min 2x. Ya. Sehingga 40 dikurang 2 kali 5. Lebarnya 30. Oke. Yang kedua, jika tingginya 15. Berarti lebarnya adalah 40 min 2x. Berarti 40 min 2 kali 15. Berarti 10. Jadi ada dua versi ya. Yang pertama, jika tingginya adalah 5 cm, maka lebarnya 30 cm. Yang kedua, jika tingginya 15, maka lebarnya 10. Jawabannya dua-duanya diterima. Oke, jadi cara menyelesaikannya itu ini adalah seperti ini ya. Oke. Kita lihat soal yang kedua. Oke. Ya, soal yang kedua. Panjang sisi miring 1 segitiga siku-siku 17 cm. Nah, sekarang kita gambar dulu siku-sikunya. Ya. Jadi panjang sisi miring 1 segitiga siku-siku 17. Kita tulis sini 17. Ya, ini jangan lupa 90 derajat. 17 cm di sini. Panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 7. Ya, kalau ini saya bilang X, berarti ini ya X minus 7. Itu ya. Gampang lah ya. Jadi ini X min 7. Ya. Tentukan panjang kedua sisi segitiga siku-siku tersebut. Nah, kalau udah bicara segitiga siku-siku, berarti kita mainnya Pitagoras ya. Ingat Pitagoras ya. Nah, Pitagoras itu punya ketentuan atau formula 17 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X min 7
kuadrat. Ya, sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya ya, dikuadratkan. Ya, jadi yang disebutkan duluan itu yang depan siku. Ya. Nah, ini sama dengan 289 sama dengan X kuadrat ditambah, ini jangan lupa jadinya X kuadrat min 14X ditambah min 7 kuadrat 49. Ingat ya, A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ya. A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Jangan lupa. Nah, kita lanjutkan. Jadinya ini 289 sama dengan, ini ketemu jadi 2X kuadrat. Lalu min 14X ditambah 49. Nah, ingat ini sejenis ya. Nah, itu sejenis ya. Jadi kita pindahkan 289 ke kanan. Ya, kita pindahkan 289 ke kanan jadinya 0 sama dengan 2X kuadrat min 14X ditambah 49 dikurang 289. Jadinya 2X kuadrat min 14X min berapa nih? 240 ya. Ya, 240 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan kuadrat yang baru, berarti 2X kuadrat min 14X min 240 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 aja biar sederhana. Nah, kita bagi 2. Kita bagi 2. Oke, jadinya X kuadrat min 7X min 120 sama dengan 0. Nah, habis itu kita faktorkan sama dengan 0. Ya. Faktor dari 120. Saya rasa faktor 120 adalah 15,8. Ya. Di sini min 15, di sini positif 8. Di sini X, di sini X. Ya. Ya, ingat ya, harus terbukti minus 7. Ya, benar ya. Yang kalau belum lancar persamaan kuadrat memfaktorkan, silakan lihat video saya di Chemin-Purposta. Memfaktorkan persamaan kuadrat metode Chemin-Purposta namanya. Jadi kita lanjutkan, berarti ini X ditambah 8 sama dengan 0. Satu lagi X min 15 sama dengan 0. X sama dengan min 8, satu lagi X sama dengan 15. Saya rasa X min 8 itu di reject, ditolak, karena tidak mungkin ukuran minus. Ya, jadi yang diterima adalah yang X15 ya, ini yang diterima. Oke. Nah, kalau begitu X-nya adalah 15. Satu lagi adalah X minus 7. Berarti 15 dikurang 7. Jadi 8 cm. Jadi yang ininya adalah 15 cm. Ya, 15 cm. Sedangkan yang ininya adalah 8 cm. Ya, jadi itulah panjang kedua sisi siku-sikunya. Gitu. Kita lihat soal yang ketiga. Oke. Ya, luas sebuah persegi panjang yang berukuran panjang 3x-2 dan lebar x-2. Oke, kita gambar dulu persegi panjangnya biar jelas. Oke, dengan ukuran, di sini ukurannya adalah panjangnya 3x-2, sedangkan lebarnya x-2. Sama dengan luas persegi dengan panjang sisi X plus 2.
Nah, sekarang kita gambar persegi. Oke, dengan sisi X plus 2. Nah, kalau persegi, kalau di sini X plus 2, berarti di sini X plus 2 juga. Betul ya? Jadi dia bilang luasnya ini sama. Ya, luasnya ini persegi panjang sama dengan luas persegi. Katanya apa? Luasnya sama. Kalau begitu, kita cari dulu luas persegi panjang. Yaitu apa? 3X minus 2 dikali X min 2. Kali X min 2. Sedangkan perseginya X plus 2 dikali X plus 2. Oke, kan itu konsepnya. Nah, berarti apa? Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Ya, luas persegi ya. Nah, isi kiri, isi kanan. 3X minus 2 dikali X min 2 sama dengan X plus 2 dikali X plus 2. Nah, sekarang kita buka. Berarti ini berapa nih? 3X kuadrat min 6X. Lalu ini min 2X. Ini plus 4 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2X plus 4. Nah, sebaiknya yang ini semua kita pindahin ke kiri ya. Jadinya 3X kuadrat min berapa nih? Jadinya kita gabung aja dulu nih. Min 8X ditambah 4. Lalu kita lempar kiri. Min X kuadrat min 4X. Ya, karena ini adalah 4X ya. Lalu dikurang 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita gabungkan ini dengan ini. Dapatnya 3X kuadrat min X kuadrat berarti 2X kuadrat. Lalu ini min 8X min 4X. Berarti min 12X. 4 min 4. Habis, 0. Sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Faktorkan 2X. Sorry, ini faktornya bisa berapa nih? 2X ya. X min 6 sama dengan 0. Jadinya pemisahannya gimana? Dipisahnya di sini. Dipisahnya di sini. Nah, berarti apa? 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Satu lagi X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, ditanya tentukan panjang sisi persegi. Berarti panjang sisi persegi adalah yang ini. Oke, panjang sisi perseginya berarti X plus 2. Ya. Panjang sisi persegi adalah X plus 2. Berarti kita ambil yang 6. Jangan 0. Ya, 6 tambah 2 sama dengan 8 cm. Jadi panjang sisi perseginya adalah 8 cm ya. Ya, sekarang kita lihat soal keempat. Kita lihat contoh soal yang keempat. Ya. Halaman sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Ya, halamannya berbentuk persegi panjang. Kita gambar dulu deh persegi panjang. Oke, terus keliling halaman rumah tersebut 50 meter. Oh, kelilingnya anggap aja nih apa nih? Panjang, ini lebar. Kelilingnya sama dengan 50 meter. Berarti definisi keliling 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 50. Oke. Berarti panjang ditambah lebar sama dengan 25. Informasi yang kedua,
luasnya 150. Luas 150. Ingat definisi luas, panjang dikali lebar 150. Oke, tentukan panjang dan lebar halaman. Oke, nah ini kita gunakan cara substitusi aja. Ya, kita substitusi aja nih. Nah, ini kalau begitu lebar sama dengan 25 minus P. Gitu ya. Karena P-nya tidak ke kanan ya. Jadi lebarnya sama dengan 25 minus P. Nah, ini dimasukin ke L. Ini nih. Nah, masukin ke L. Ya, dimasukin, disubstitusi. Jadinya P dikali L-nya masukin 25 minus P sama dengan 150. Nah, yuk. 25P min P kuadrat sama dengan 150. Nah, ini sebaiknya yang ini nih dipindahin ke kanan aja ya. Dipindahin ke kanan. Berarti Ya, pindahin ke kanan. Jadinya adalah P kuadrat min 25P ditambah 150 sama dengan 0. Cari faktor 150, selisihnya min 25. Ini C-nya positif ya, C-nya positif. Berarti harus sama tanda. Faktor 150 jumlahnya 25. Berarti 15 dan 15 sama 10. Berarti P min 15 sama dengan 0. Satu lagi P min 10 sama dengan 0. Jadi P-nya 15, satunya P-nya 10. Nah, terus caranya selanjutnya apa? Mencari L. Berarti ada dua jawaban nih. Nah, untuk mencari L, kita gunakan tadi yang ini. Ya. L sama dengan 25 min P. Berarti 25 dikurang 15. Jawabannya 10. Sama juga dengan ini, 25 min P. Masukin 25 dikurang 10. Jadi jawabannya 15. Jadi jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah P-nya 15, L-nya 10. Kemungkinan kedua adalah P-nya 10, L-nya 15. Ya, dua-duanya diterima. Gampang ya? Oke? Gampang. Ya, kita masuk soal nomor 5. Ya. Berapakah hasil dari akar 20 ditambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya? Ini soal sangat mudah. Ini caranya begini. Ya. Ini anggap aja X. Nah. Habis itu kuadratkan. Ya. Dikuadratkan aja. Ya. Dikuadratkan, jadinya yang akar yang ini hilang. Ya, kan jadi kan gini. Akar kita tulis dulu deh. Ya. Ya. Ini gampang banget. Ini kan 20.
Ini 20 ditambah. Ini juga 20. Tambah. Ini 20. Tambah. Ini 20. Tambah. Dan seterusnya ya. CST kuadrat sama dengan, jadinya sebelah kanan juga kuadrat. Betul ya? Itu. Nah, setelah dikuadratkan, yang ini nih hilang. Jadinya apa? 20 ditambah, ya kan? Ini saya tulis lagi. Ya. Ini berarti 20 tambah 20 tambah 20 tambah dan seterusnya, betul ya? Sedangkan di sebelah kanan udah X kuadrat, betul nggak? Nah Ya. ini, yang ini apa nama lainnya? Ya X juga. Jadi 20 ditambah X sama dengan X kuadrat. Nah nggak? Oh. Kan angka berulang, betul ya? Lucu kan ya? Betul kan? Oh. Kan ini pada awalnya ini kita misalkan apa? X, betul ya? Kan berulang-ulang, ini kan ada tanda begini. Artinya tak hingga. Itu maksudnya. Tangkap ya? Berarti ini jadi 20 ditambah X sama dengan X kuadrat. Atau kita tulis, di sini aja kita tulis. Atau sini aja deh. X kuadrat min X minus 20 sama dengan 0. Jadinya kita tulis X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kita faktor. Ingat ini C-nya negatif, berarti plus min. X faktor 20 berarti min 5, 4. Ya, karena hasilnya kan harus min 1X. Berarti X ditambah 4 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya min 4. X-nya 5. Ya, ada dua pilihan. Yang diterima mana? Yang ini, ya. Yang ini di reject. Karena nggak mungkin minus. Gitu. Jadi ini kita tolak. Jadi yang diterima adalah X sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah hasil dari bentuk ini adalah 5.